Sekali lagi saya ucapkan salam, selamat malam. Saudara, salam maksudnya damai sejahtera Allah ada padamu. Salam maksudnya damai sejahtera Allah ada padamu, berkat Tuhan ada padamu. Jadi apabila orang ucap salam, sambut dia dengan salam juga. Amin. Amin. Sambut dia dengan salam juga. Karena Alkitab berkata, hendaklah kamu saling memberkati, saling mendoakan, saling mendorong. Dan orang seberang kita, orang sebelah, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka rajin. Tapi kita di gereja pun pendetanya hamba Tuhannya salam, 1, 2, 3 orang saja yang sambut salam. Jadi kita belajar untuk memberi sapaan iman, sapaan kasih. Hendaklah kamu saling mendahului memberi salam. Ya, saling mendahului memberi salam. Nah, itu ayat Alkitabiah. Jadi kita tidak salah untuk memberi salam kepada siapapun. Salam. Amin. Baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang dalam pelayanan. Ada satu ketika saya mengalami perkara yang tidak saya sadar itu akan terjadi. Di mana pada waktu itu di tempat di mana saya melayani ada beberapa keluarga di tempat itu yang kurang senang, tidak senang, bahkan mereka berusaha kalau saya keluar, kami sekeluarga keluar dari tempat itu. Dan ada banyak cara yang mereka gunakan supaya kami dapat keluar. Dan ada satu ketika dia tahu bahwa usaha-usahanya yang lain itu tidak berhasil untuk membuatkan kami keluar dari kampung itu, menghentikan pelayanan di tempat itu, dia panggil saya. Mula-mula dia jemput kami sekeluarga untuk datang di rumahnya dengan alasan dia mau meminta maaf. Dia ingin minta maaf kepada saya karena dia mengaku semua perbuatannya yang sebelum ini dia sengaja buat. Ada beberapa. Satu, mereka serang punya anak kalau pergi ke sekolah, karena anak saya melewati rumah mereka bila pergi ke sekolah. Kedua, dia serang istri saya dengan parang. Tapi Roh Kudus yang membuatkan tangannya itu tidak dapat bergerak sehingga parang itu terlepas, tidak sampai kepada istri saya. Dan selepas itu setiap kali doa subuh jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 subuh kami berdoa, dan ada
Saya melihat mula-mula saya merasakan angin yang panas sekali, sedangkan tempat itu adalah kawasan yang sejuk. Kadang-kadang waktu tengah hari pun embunnya tebal, sejuk. Di kawasan hutan masih tebal hutan dan aliran sungai yang dekat menghasilkan suhu sejuk di tempat itu. Tetapi pada waktu subuh itu saya merasa bahan yang panas, sepertinya saya sedang berada dekat dengan api. Dan juga bersamaan dengan bahan yang panas saya rasa itu, saya menghidu bau kemenyan. Kalau rumus bilang kemburongo yang sedang dibakar. Tidak tahu kalau rusun, mungkin kemburongo juga. Dia begitu kuat sekali. Dan tidak lama dari itu saya melihat ada satu benda yang terbang begitu cepat menuju ke arah saya. Dan saya lihat itu adalah jarum yang banyak sedang terbang menuju ke arah saya. Tetapi belum sempat menyentuh tubuh saya, lebih kurang 1 inci daripada jarak tubuh saya, jarum itu berpatah balik menjauh daripada saya. Dan tidak lama daripada itu saya mendengar salah seorang keluarga yang tidak senang dengan kami, dengan saya, meninggal. Dan sebagai satu kampung pada masa itu, saya berkunjung di tempat itu dan saya melihat orang itu perutnya menjadi buncit pucat. Dan tahu-tahu itu adalah lontong. Ya. Dan itu adalah kuasa Tuhan yang menjadikan jarum-jarum lontong itu berpatah kembali. Tidak cukup dengan itu, diatur semua itu. Ya, diatur semua. Dan waktu dia panggil saya datang di rumah dia, mereka kata mau minta maaf, minta ampun kepada saya. Lalu saya datang di rumah mereka dan bersalam, salam, ya cerita dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kemudian mereka hidang makanan, hidang minuman, macam-macam. Saudara-saudara, waktu saya ambil satu cawan yang dihidangkan kepada saya, mata mereka melihat kepada tangan saya yang memegang cawan. Waktu saya angkat cawan dan minum, semua mata mereka memandang ke arah saya. Saya tidak perasan apa-apa. Saya tidak punya prasangka yang jahat terhadap mereka. Saya hanya tahu mereka mau minta maaf atas kesilapan lalu. Saya minum, tetap ambil lagi, minum. Setiap kali saya menghirup, setiap kali itu juga mata mereka memandang dengan tepat ke arah saya. Ini cerita selesai sudah, saya doakan mereka doa pengampunan dan saya keluar daripada rumah mereka. Waktu saya turun karena rumah mereka itu tinggi dan turun tangga, saya turun tangga, semua mata mereka memandang kepada langkah kaki saya. Memandang langkah kaki saya yang sedang turun dari atas menuruni anak-anak tangga. Sampai saya hilang daripada pemandangan mereka, mereka masih lagi menengok. Nah, pada waktu malam, tengah-tengah malam, saya mulai batuk, terbangun waktu batuk, terbangun oleh batuk, dan saya tidak pernah merasakan batuk yang seperti itu.
masa sebelum itu dan masa itu sampai hari ini saya tidak pernah rasa yang batuk seperti itu. Batuk terus. Dalam bahasa rumus bilang pukulan. Tidak tahu kalau rumus pukulan. Kalau rumus pukulan tidak berhenti. Itu dikontinu. Batuk terus. Ya, sampai pagi batuk tidak dapat tidur. Dan pada waktu siang sudah saya berludah tahap darah, bukan ludah biasa, tapi darah. Dan waktu saya nampak darah, saya mulai khawatir, takut. Saya kasih tahu sama istri saya, doakan saya. Istri saya kasih doa saya. Dan karena masih tidak berhenti, saya pergi hospital. Ini cerita, dokter cek sampai dia interview saya, apakah saya ada keturunan keluarga yang ada penyakit TB, ada penyakit apa-apakah? Saya bilang tidak ada. Dia cek semua badan saya sehat, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa penyakit. Lalu karena tidak puas hati, dokter itu ambil di dalam kerongkong saya, isi di dalam kerongkong, dan dia ceklah. Lepas itu pilih cerita keluar keputusan dan mereka dapati ada kandungan racun di kerongkong saya yang boleh membunuh 100 orang. Lalu waktu dokter itu bilang ada racun di dalam kerongkong kau, apa kau punya masalah? Kenapa kau minum racun? Dokter tanya kenapa saya minum racun. Lalu saya bilang sama dokter, kalau saya minum racun, kenapa saya masih hidup, tidak mati? Dan dokter itu pun ternganga dengan jawaban saya dan pertanyaan saya. Lalu saya teringat firman Tuhan di dalam Markus 16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya baca ini firman Tuhan ini di depan dokter itu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragui kekuatan firman Tuhan. Jangan pernah meragui Tuhan Yesus yang kita sembah. Jangan pernah meragui kemampuan Roh Kudus yang ada padamu. Jangan pernah meragui Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi. Firman Allah itu kuat. Dia hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saudara, firman yang ada pada kita itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Saat kita percaya mengaku dengan mulut kita, Dia tinggal di dalam diri.
Saat kita percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia tinggal di dalam dirimu. Dia akan berkuasa atasmu. Dia akan memberikan kamu kemampuan. Dia akan memberikan kamu otoritas untuk menahan kekuatan musuh, untuk melawan setiap pengaruh dunia, untuk membatalkan setiap sumpahan dan setiap tuntutan kuasa kegelapan di dalam dirimu. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan surga dan bumi. Lalu pencipta surga dan bumi itu ada di dalam. Haleluya. Amin. Pencipta surga dan bumi itu ada di dalammu. Dia mendiami dirimu. Dia tinggal di dalammu. Pencipta surga dan bumi, Dia ada dalam dirimu dan Dia memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam dirimu. Engkau boleh menahan kekuatan musuh, tetapi jangan bilang karena kamu meninggal, si Miran minum racun tapi tidak mati, lalu kamu balik rumah, kamu minum racun. Jangan. Jangan mencobai Tuhan alam. Amin. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita yang telah percaya dan terima Yesus, kita perlu terus meyakini Tuhan yang kita sembah. Amin. Kita harus terus meyakini Allah yang kita sembah. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Apa saja? Katakan bersama dengan saya, apa saja? Apa saja? Apa saja dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Amin. Saya percaya Brother Rosidi dia dapat tanggung karena Yesus memberikan kekuatan kepadanya. Amin. Haleluya. Sabar, artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sekalipun mustahil bagi kita. Tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, malam ini saya mau dan kita mau supaya Roh Kudus berkarya di dalam setiap kita. Oh, haleluya. Saya mau supaya kita terus menyala, bangkit dan bawa api revival dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Bangkit dan bawa api kebangunan rohani di kampungmu, di kotamu, di daerahmu. Di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu mundur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oh, mari kita berdiri sama-sama. Kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Oh,